假如我真的没回来，如果聊聊。这万一失败了，生命，那麦朵难道就不？我答应过麦朵。背很多遍了，熟得很。Fayalamu kata si mayang ragikas ale. Takut aku hai. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Spirit Cake season kedua episode terbaru. Kita sudah membahas season pertamanya pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kita akan sediakan link season pertama di playlist. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja membahas season kedua dari series ini pada episode kelimanya. Kita dibawa ke sumur warisan di desa Dragonborn. Pemakaman tengah dilakukan untuk menghormati para pejuang yang telah gugur. Jasad Feng Yuan berhasil mereka bawa kembali, sedangkan tubuh Maido sudah berubah menjadi batu, jadi tidaklah dapat dibawa kemari. Meskipun begitu, mereka tetap mendoakan para pejuang yang rela berkorban untuk desa Dragonborn, baik itu yang dimakamkan di sini maupun yang berada di luar. Sebenarnya ini bukan sekedar pemakaman biasa, melainkan sebuah ritual penyucian pada esensi sumber. Feng Yuan tidak hanya mati sebagai seorang pejuang, melainkan sebagai istri dan seorang ibu. Dia telah melakukan hal yang luar biasa. Pesan terakhir Feng Yuan pun diperlihatkan, yang mana dia itu masih sempat-sempatnya bercanda kepada Yao Feng. Ia merasa jika pesan itu terkirim pada suaminya, maka ia sudahlah mati. Feng Yuan saatlah berterima kasih kepadanya, pasalnya Yao Feng selalu merawat dia dan juga anak mereka dengan sangat baik. Bahkan masakan suaminya jauh lebih enak dari apapun yang dirinya makan. Feng Yuan yakin betul kalau Yao Feng akan membesarkan Liao Liao dengan baik. Hanya saja Feng Yuan sedikit sedih karena jika dia memang tidak kembali, maka dia harus meninggalkan Liao Liao yang masih kecil. Padahal dia itu ingin terus melihat perkembangannya. Namun Feng Yuan masihlah memiliki sebuah tugas untuk mengubah dunia ini tanpa satupun kehadiran pelahap, supaya kelak anaknya tidak mengalami hal yang sama. Namun sekarang tubuhnya sudah tidak dapat berjuang lagi. Apapun yang terjadi kepada Liao Liao, Feng Yuan tetaplah mencintainya. Feng Yuan juga berharap rencana bayi bisa berjalan dengan lancar supaya mereka bisa bersatu kembali. Namun sayang sekali saat ini tidaklah terjadi, pasalnya Feng Yuan sudah tidak ada. Esensi sumber milik Feng Yuan pun mulai dikeluarkan dari tubuhnya, di mana ini dimasukkan ke dalam sebuah kapsul. Melihat sosok ibunya membuat Liao Liao senang, namun kini Feng Yuan hanyalah berbentuk esensi sumber saja. 假如我真的没回来，如果聊聊。 Perlahan namun pasti, kapsul Feng Yuan pun mulai ditenggelamkan. Melihat apa yang terjadi membuat Yao Feng sebagai suami sangatlah sedih. Nah, di sini kita pun diperlihatkan dengan energi yang berada di dalam danau itu mulai menyambut kehadiran dari esensi sumber milik Feng Yuan. Perlahan namun pasti, esensi sumber mulai bergabung bersama yang lain. Mereka menyatu pada sebuah pilar yang ada pada di tengah-tengah danau. Dengan begini, maka proses penyucian esensi sumber pun telah selesai. Kini adalah giliran Wulan Maido, yang mana pesan terakhirnya pun mulai diperlihatkan, di mana Maido sudah sering melakukan rekaman selama menjalankan misi. Namun kali ini dia tidaklah merasakan apapun. Jadi karena itulah dia akan menyanyikan sebuah lagu supaya pemakamannya tidaklah membosankan.
Dia juga meminta para pejuang keadilan yang merupakan kelompok yang dia bentuk untuk menebak lagu yang dia nyanyikan. Hanya saja mereka tidak tahu apa yang tengah Maido lakukan. Sampai akhirnya salah satu anak di sana mengerti mengenai maksud dari Maido, yang mana dia itu ingin mereka mengiringi lagu yang akan dia nyanyikan. Melihat apa yang dilakukan oleh anak-anak membuat semua orang di sana merasa begitu sedih, dan juga ikut mengiringi nyanyian yang akan dilakukan oleh Maido. Isak tangis dari semua orang pun terus terdengar. Meskipun mereka sedih, namun mereka ini tetap memberikan yang terbaik untuk bernyanyi bersama Maido. Sebagai pejuang yang masih muda, Maido sebenarnya masih memiliki begitu banyak hal yang ingin dia lakukan. Namun sayang sekali dia harus gugur dalam pertarungan di menara. Maido sepertinya sudah memiliki firasat kalau dirinya tidak akan kembali. Jadi karena itulah dia pun memutuskan untuk menunjuk penggantinya, yang mana itu adalah Mark. Maido berharap anak-anak dapat menghormati Mark seperti apa yang mereka lakukan kepadanya. Bahkan Maido juga meminta agar Mark bisa mengikuti gerakan rahasia mereka. Meskipun ini sangatlah memalukan, namun Mark tetap akan melakukannya karena bagaimanapun ini adalah permintaan terakhir dari Maido. Hanya saja hal itu terganggu oleh kedatangan dari kakak Maido. Ia segera melakukan penyerangan kepada Mark, bahkan Mark terlihat sama sekali tidaklah memberikan perlawanan kepadanya. Seakan-akan Mark ingin dia melampiaskan semua itu kepadanya, karena dia itu merasa ini semua adalah kesalahan Mark. Di saat ia ingin menikam Mark, Canggai pun menghentikannya. Tidak hanya itu, namun ayahnya juga menghentikannya. Pasalnya esensi sumber milik Maido berada di dalam diri Mark. Jika dia menghabisi Mark, maka sama saja dengan melukai kepercayaan Maido. Ayahnya meminta untuk berhenti, pasalnya Maido masihlah dapat mereka pulihkan. Ia memberitahu kepada semua orang kalau dulu Bai dan juga Su Tianlao pernah menggunakan alat yang disebut sebagai mangkok resonansi demi bisa mengambil esensi sumber dari flora mana. Jadi dia itu yang menggunakan metode yang sama supaya dapat mengembalikan Maido. Hanya saja rencana itu masihlah belum menjamin Maido kembali. Namun yang pasti hal itu akan membuat Mark dalam bahaya, karena ini akan mengeluarkan benih sumber miliknya. Bai bahkan mengingatkan meskipun mereka berhati-hati sekalipun, energi sumber milik Maido bisa saja menghilang. Namun Ulan Haiseng tidaklah mempedulikan hal itu, karena kedepannya esensi sumber milik Maido juga akan memudar karena harus diserap oleh benih Mark. Hanya saja anak-anak mencoba untuk melindungi Mark karena mereka tidak ingin dia dalam bahaya. Ulan Aidong tahu betul dengan kekhawatiran mereka. Hanya saja dia menyinggung tentang esensi sumber yang kekal dan kehidupan tak akan pernah berhenti. Selama ini mereka juga berjuang agar kedepannya orang-orang yang mereka cintai dapat kembali bersama. Audang tidak tahu apakah dia itu masih hidup atau tidak ketika melihat hal itu terjadi. Namun dia itu berharap Maido memiliki harapan untuk bisa melakukan hal itu. Jika esensi sumber milik Maido hilang, maka ia sudah tidak dapat dibangkitkan lagi. Tapi yang menjadi masalah sistem warisan esensi sumber yang masih berada di tahap awal. Jadi keberhasilan masihlah jauh dari kata sempurna. Namun Audang sudah tidak bisa menahan dirinya lagi karena dia rasa Maido berhak mendapatkan itu. Perkataannya seketika saja mengejutkan semua orang. Sedangkan Mark sendiri sama sekali tidaklah keberatan. Ia mempersilakan mereka untuk mengeluarkan seluruh alat untuk dapat membangkitkan Maido. Terlebih lagi dia sudah memiliki janji untuk membawa Maido kembali. Dari kejauhan terlihat kalau mata yang pulih dari darah Mark sudah berada di desa Dragonborn. 万一失败了，那麦朵难道就不？我答应过麦朵。 Kita dibawa berpindah ke ruang pelatihan di mana Bai datang menghampiri Mark yang tengah berlatih. Hanya saja Bai mengingatkan kalau Mark kembali merusak hal itu, maka dia harus menggantinya dengan harga yang cukup mahal. Namun Mark tidaklah mempedulikannya. Berhubung dia itu ingin menyembuhkan Maido, jadi Bai pun mengajaknya untuk ikut bersamanya, di mana Mark pun kembali ke desa. Bagi Bai, Mark ini sama sekali tidaklah pernah berubah. Dia tetap peduli dengan sesama, padahal dia itu belum pernah melihat alat-alat mereka.
namun masihlah tetap setuju dengan rencana Odang. Meskipun Mark adalah setengah pelahap, ia pasti akan kesulitan. Padahal sebentar lagi Mark akan menghadapi ujian terberatnya, dan itu pun jika Mark masihlah dapat selamat. Mereka pun bertemu dengan Dulu, yang mana Mark akan bawa masuk ke dalam ruang rahasia mereka, supaya dapat melakukan ujian terberatnya. Bai tahu betul selama Mark berada di mercusuar, dia melakukan semua kemampuannya dalam bertarung. Tapi ketika harus santai dan bersenang-senang, Mark tidaklah dapat melakukan hal itu. Bai yakin Mark masihlah belum terbiasa dengan tubuh barunya. Ini dibuktikan dengan betapa sulitnya ia mengatur kecepatan dan gampang lelah. Mark itu harus menggunakan otaknya. Alat-alat di sini akan mempercepat transmisi sinyal otak Mark. Dan ini bukan sebuah permainan, melainkan komponen untuk dapat mengaktifkan tubuhnya dengan baik. Mark harus menguasai seluruh permainan di sini. Dulu juga meminta Mark berlatih keras karena Sanhai sudah menyebarkan rumor untuk menjadikan Mark sebagai karung tinju. Padahal Sansui adalah pemain terburuk di desa mereka. Mendengar hal itu, tentu saja Mark tidak ingin kalah dan langsung saja mulai berlatih di tempat itu. Pada awalnya Mark selalu gagal menang karena dia masihlah belum dapat memahami konsep permainan itu dan bagaimana cara untuk memenangkannya. Bai yang melihat hal itu pun merasa begitu kecewa padanya. Padahal Mark sudah beberapa kali pindah game, namun tetap saja gagal. Ia masihlah terus berlatih dan pada akhirnya Mark pun bermain Tekken. Sudah tidak terhitung berapa kali dia ini kalah. Bai meminta Mark untuk menyudahi hari ini dan lanjutkan pada esok hari. Namun karena ia tidak mendapatkan satu kemenangan pun, jadi Mark pun terus berlatih. Hari demi hari dia habiskan dengan bermain video game dan yang lainnya. Sudah tidak terhitung berapa banyak waktu yang dia habiskan. Namun sampai saat ini Mark masihlah belum mendapatkan kemenangan apapun. Ia terus-terusanlah kalah yang membuat Mark menjadi begitu kesal. Untung saja di sana ada anak-anak yang menenangkannya. Namun mereka penasaran bagaimana bisa Mark bisa bertahan sampai sejauh ini. Padahal itu sama sekali tidaklah pernah menang. Anak-anak pun mulai mengejek Mark yang begitu payah. Bai yang terus mengawasi Mark pun memberitahu apa kesalahan yang telah dirinya perbuat, di mana baginya gerakan yang Mark lakukan tidaklah sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Ini memang hanyalah permainan, namun bagaimana jika Mark dalam pertarungan yang sesungguhnya? Maka sudah ada banyak nyawa yang gagal untuk dia selamatkan. Mendengar hal itu Mark pun sadar. Di sini Bai meminta Mark untuk memperhatikannya, di mana dia itu harus belajar mengendalikan pikiran dan tindakannya dengan tepat. Dengan begitulah pikiran dan tindakannya dapat terhubung secara sempurna. Jika Mark menganggapnya sebagai permainan, maka itu hanya akan selalu bermain saja. Bai pun memperlihatkan kendali yang sempurna dalam permainan Tekken itu, yang mana hal ini pun membuat Mark terkesan. Bai mengajaknya untuk pergi keluar demi bisa menenangkan pikiran. Jika Mark terus menganggap ini sebagai pelarian saja, maka ia yakin Mark tidak akan pernah berkembang. Mendengar apa yang Bai katakan, Mark pun mulai melakukan hidup dengan baik di desa itu. Ia juga tidak lupa bermain video game sambil mempelajari kendali pada tubuhnya. Perlahan-lahan namun pasti, Mark ini teruslah berlatih. Ia yang selalu serius mulai tenang dalam menjalani kesehariannya. Bahkan semua ini mulai membuahkan hasil yang begitu baik. Pasalnya Mark tidaklah lagi payah dalam bermain video game. Bahkan ia layaknya seorang pro player. Dan pada akhirnya Mark pun mendapatkan kemenangan di game Tekken. Merasa ini sudah lebih daripada cukup, Mark langsung saja memberikan tantangan kepada Sansui, di mana Mark yang selalu saja kalah darinya mulai memperlihatkan perkembangan yang mana pada akhirnya Mark pun berhasil mengalahkan Sansui. Dia bahkan tidak dapat berbuat apapun untuk menang darinya. Tidak lupa juga Mark memberikan ejekan kepada Sansui seperti apa yang dulu dia lakukan kepadanya. Sansui pun menangis karena merasa sudah dibully. Di sini Bai pun memberikan tantangan kepada Mark. Dalam permainan itu terlihat kalau Mark sempat mendominasi. Namun Bai sangatlah hebat dan mampu memberikan tekanan dengan mudah. Bahkan Bai itu bermain sambil memperhatikan Mark yang sepertinya begitu menikmati permainan ini. Bahkan Mark sampai mengibaskan ekornya sendiri karena terlalu asik dalam bermain.
Mark benar-benar tenggelam dalam permainan itu hingga pada akhirnya dia pun telah berhasil mengalahkan Bai. Ini sama sekali tidak diduga oleh Bai, bahkan Mark sendiri juga tidak menyangka dirinya akan menang. Mark pun terus berteriak menang, bahkan sampai-sampai membuat keributan. Nah, tiba-tiba saja Bai melakukan sesuatu pada tubuh Mark, yang mana setiap titik akupuntur yang dia lakukan membuat Mark tenggelam dalam kesadarannya. Dan kita pun diperlihatkan pada tubuh manusia Mark yang sudah cukup lama tidak kita lihat. Setelah Mark merasa sudah siap, maka mereka pun segera memulai ritual untuk mengambil kembali esensi kehidupan milik Maido. Mark pun penasaran esensi kehidupan siapa yang pertama mereka ekstrak dari bunga mana, yang ternyata itu adalah rekan mereka. Hanya saja ia tidak ingin membahas hal tersebut. Perlahan kesadaran Mark mulai dihubungkan di mana ambang batas frekuensi resonansi maksimum sudah ditetapkan di mangkok resonansi. Mark akan merasakan rasa sakit yang luar biasa. Ia harus bertahan sebisa mungkin karena jika tidak benih roh Maido bisa saja hancur. Bukan hanya Mark saja yang akan mati, namun mereka juga akan kehilangan Maido. Mark paham dan dirinya akan melakukan yang terbaik. Saat ini jugalah cawan resonansi mulai diaktifkan. Semua ini akan membuat tubuh Mark merasa begitu tenang. Selama proses ini berlangsung, Mark diminta untuk membuka benih roh miliknya dengan pikiran yang dia miliki. Mark paham dan dengan suara dari cawan resonansi, perlahan namun pasti Mark mulai mengingat hal yang sebelumnya dilakukan oleh Bai, di mana kita pun dibawa masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Di sana dia menggunakan tubuh manusianya. Pada awalnya Mark bingung tengah berada di mana. Selain itu di sini ada sebuah analog game. Perkataan Bai kembali mengingatkan Mark kalau kehidupan layaknya seperti main game. Mereka akan memiliki sebuah perangkat yang bisa mengendalikan sebuah karakter. Untuk bisa mengendalikannya, Mark harus menenangkan dirinya dan kosongkan pikirannya dulu, supaya neuron di dalam otak itu bisa terhubung, yang membuat pikiran dan rohnya menjadi satu. Pikirannya lah yang akan menjadi kendali utama. Bagi Bai, sistem dunia dan juga pikiran itu hampir sama. Jika komputer itu menggunakan nilai 0 dan 1, maka pikiran menggunakan yin dan yang. Sebuah peraturan yang memang sejak dulu ada. Mark harus bisa memanipulasi esensi kehidupan dan membiarkannya masuk ke dalam benih roh. Demi dapat menemukan Maido, Mark hanya perlu merasakan koordinat unitnya saja. Pasalnya Maido pasti berada di dalam benih rohnya. Waktunya juga tidaklah banyak, jadi Mark harus segera mulai melakukan pergerakan. Mark pun memegang kendali sistemnya dan ia langsung saja dibawa masuk ke tubuh seseorang yang mana pemandangan ini pernah dia rasakan. Ia memiliki wujud ketika dirinya masih kecil. Di sana Mark sempat terkejut pasalnya ada begitu banyak bocah yang mirip sepertinya. Seakan-akan mereka adalah cadangan. Sedangkan di sisi luar terlihat kalau mata pelahap ini berada di sekitaran Mark. Kembali ke dalam benih rohnya, Mark kecil langsung saja melarikan diri dari tempat itu karena seakan-akan dia merasa ada seseorang yang mengejarnya. Pada akhirnya Mark pun berhasil keluar dari tempat tersebut. Melihat apa yang dihadapannya, Mark merasa ini tidak jauh berbeda dari dunia luar, bahkan tidak ada jejak kehidupan di sini. Mark pun diperlihatkan dengan kepala singa dari taman hiburan, yang sepertinya Maido ingin memberikan petunjuk kepadanya. Mark akan mencoba mengikuti arah tersebut. Hanya saja di sana ada pelahap yang datang. Serangan langsung saja pelahap itu lancarkan kepada Mark. Namun sebelum serangan ini mengenainya, ada sebuah serangan yang melindungi dirinya. Mark seketika saja terkejut pasalnya yang menyelamatkan dia adalah Ranbing. Ini benar-benar tidaklah dirinya duga, karena gadis yang dirinya cintai kembali dirinya lihat. Di sini Ranbing mengajaknya untuk pergi karena bagaimanapun tempat ini tidaklah aman. Mark lega karena Ranbing masih ada di sini. Hanya saja pelahap tadi masihlah belum tumbang. Jadi Ranbing segera memberikan pelindungan kepadanya. Mark pun merasa mereka ini seakan-akan kembali ke masa lalu. Nah, pelahap ini tidaklah membiarkan mereka tenang dan di saat serangan kembali dilakukan, Mark pun melakukan pergerakan dengan cepat untuk bisa mengalahkan pelahap tersebut. Kemampuan yang dia miliki membuat Ranbing teringat dengan Mark. Di sini Mark pun mengajaknya untuk kembali melakukan perjalanan.
Sepertinya Ranbing tidaklah mengingat apapun, bahkan dia menganggap Mark sebagai orang yang hidup di permukaan. Walaupun gitu, Ranbing berpikir kalau anak di hadapan ini sangatlah mirip dengan Mark ketika ia masih kecil. Mark memberitahu kalau ia tengah melakukan pencarian kepada rekannya. Ranbing setuju, terlebih lagi dia juga tengah melakukan pencarian kepada rekannya juga. Sepertinya Ranbing tidaklah tahu kalau sekarang ia tengah berada di dalam benih rohnya. Tapi jika Ranbing terus berada di sini, maka cepat atau lambat dia itu akan menghilang. Ranbing berencana untuk membawa Mark pergi ke mercusuar, tapi Mark tidak ingin karena mercusuar memiliki 3 hukum utama, yaitu melarang keluarga, melarang emosi, dan hidup tidak ada bermakna di sana. Ia bersama rekannya telah memiliki kehidupan yang tenang, jadi tidaklah mungkin ia kembali ke sana. Di sini mereka pun diperlihatkan dengan Heaven Mecha milik Mark. Ranbing semakin mencurigai bocah ini karena dia tahu tentang banyak hal. Ranbing ingin mengendalikan mecha tersebut karena dengan gitulah dia dapat menemukan teman-temannya. Waktu teruslah berlalu hingga akhirnya mereka pun telah berhasil memasuki Heaven Mecha. Tapi kali ini kendalinya harus dilakukan oleh 2 orang. Jadi baik Mark dan Ranbing akan kesulitan untuk dapat mengendalikannya. Terlebih lagi, Ranbing sama sekali tidak tahu bagaimana cara mengendalikan Heavy Mecha. Alhasil pergerakan yang mereka lakukan sangatlah aneh. Sampai akhirnya Mark dan Ranbing pun jatuh ke dalam sebuah lubang yang membuat mereka pergi cukup jauh dari pelahap yang mengejar mereka. Kini mereka telah berada di sebuah hutan. Mark pun melepaskan kupu-kupu yang sebelumnya dia tangkap karena dia yakin ini akan membimbing mereka. Perlahan namun pasti perjalanan teruslah mereka lakukan. Ranbing sendiri bingung dan apa yang terjadi kepadanya karena ia tidaklah merasa lapar maupun kehausan. Tapi seberapa keras pun dirinya mencari jalan keluar, dia ini tidaklah menemukannya. Meskipun gitu dirinya yakin Mark akan menemukannya. Hanya saja Mark itu sudah menemukan Ranbing. Tapi tempat ini bukanlah tempat bagi orang hidup. Ranbing pun bingung apa yang telah terjadi dan sebenarnya siapakah bocah ini. Apakah dia itu keturunan Mark yang dikembangbiakan di aula Pajar? Sepertinya dugaannya itu adalah benar. Hanya saja perhatian mereka teralihkan ke sebuah tempat yang begitu asing. Sedangkan di sisi mercusuar kita diperlihatkan orang-orang yang tengah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Selain itu di dalam mereka masihlah meneliti tentang Kloto. Berdasarkan apa yang terjadi, tidak ada perubahan dalam potensi neuron pada otak ini. Mereka telah melakukan berbagai penelitian, namun tidak kunjung menemukan jawaban. Dan bagaimana cara mereka untuk bisa membangunkan otak ini? Kembali kepada Mark dan Ranbing, yang mana patung-patung ini tidaklah asing bagi mereka, karena merupakan dinding semua makhluk hidup. Hanya saja mengapa hal itu ada di sini? Selain itu di bawah sana terdapat pelahap besar yang sebelumnya pernah kita lihat. Di saat menatap mata pelahap itu, seketika saja Mark mengalami sakit di kepalanya. Ia juga melihat berbagai kilasan balik. Sebuah suara pun terdengar yang mana hal itu kemungkinan besar dari pelahap tersebut. Hal aneh juga mulai terjadi pada mercusuar karena ketika pelahap itu berbicara, mesin pendorong pada mercusuar mulai lepas kendali. Pada awalnya tidak ada yang menyadari hal tersebut. Sedangkan Mark penasaran siapakah pelahap di sana. Karena dia hanya meminta agar sesuatu yang diambil darinya dapat segera dikembalikan. Suara aneh juga telah terdengar di mercusuar, yang mengakibatkan neuron pada otak besar itu mengalami sebuah reaksi aneh. Selama Mark melihat hal-hal asing baginya, neuron pada otak besar ini pun mulai aktif. Ia seakan-akan tengah memberikan sebuah sinyal, yang mana hal itu kemungkinan besar disebabkan oleh pertemuannya dengan Mark. Pada puncaknya, hal yang tidak diinginkan pada mercusuar pun mulai terjadi, di mana mesin pendorong telah mati total, yang mengakibatkan mercusuar pun jatuh ke dasar. Mark sendiri penasaran siapakah sosok ini karena berada di dalam benih rohnya. Selain itu, bagaimana semua itu berhubungan dengannya? Yang mana sosok besar ini menunjukkan kalau mereka adalah satu kesatuan. Baginya, semua yang Mark lihat saat ini hanyalah sebuah ilusi. Ia pun meminta Mark mencari tahu kebenarannya.
Untuk mendapatkan kembali yang hilang, Mark bisa kembali kepadanya, karena hanya itulah satu-satunya cara yang dia miliki. Kembali ke mercusuar yang terus jatuh dari ketinggian yang luar biasa. Mereka mencoba mengendalikan hal itu, namun sistem tidaklah dapat memulai kembali. Kecepatan turun mereka bahkan 89 meter per detik. Hanya butuh beberapa menit saja untuk mereka turun ke dasar. Yang paling sial di sini adalah orang-orang yang berada di luar mercusuar. Mereka harus berhadapan dengan kecepatan tinggi. Andai saja mereka tidak berpegangan, maka tidak mungkin mereka itu akan jatuh ke dasar. Selain itu, para pekerja juga banyak yang harus menjadi korban karena dihantam oleh barang-barang di sana. Kembali kepada Mark, yang mana setelah mengalami sesuatu barusan, ia pun mulai mendengar suara tangisan dari seorang bayi. Semua itu berasal dari dalam perut makhluk tersebut. Tanpa kecurigaan apapun, Mark dan Ranbing akan melihat apa yang ada di sana. Perlahan namun pasti, suara itu pun semakin dekat. Di sana juga terdapat beberapa kata yang mana hal itu seakan-akan tengah memberikan petunjuk kepada Mark, jalan mana yang harus dirinya ambil. Pada akhirnya, Mark pun mulai merasakan hal yang tidak begitu asing, yang mana itu adalah kehadiran dari Maido. Benar saja, di sana ada Maido yang tengah tertidur. Ini merupakan esensi kehidupan miliknya. Ranbing yakin ini adalah rekan yang dicari oleh Mark. Di sisi luar, rekan-rekan Mark pun sadar kalau telah berhasil menemukan keberadaan Maido. Mereka pun mulai mengeluarkan Maido dengan bantuan dari si Tandan. Ia mulai membuka sebuah gerbang supaya esensi kehidupan Maido bisa keluar dari dalam diri Mark. Mark lah yang akan mengantarkan kepulangan Maido. Ia telah menepati janjinya kepada Maido untuk membawanya pulang kembali ke rumah. Setelah melalui portal tersebut, kita pun diperlihatkan dengan ledakan cahaya yang keluar dari cawan resonansi, yang mana esensi kehidupan milik Maido keluar dari cawan tersebut. Sebelum pergi, dia pun menampakkan wujudnya kepada ayah dan kakaknya. Di sana, Odang dan Canggai sangatlah sedih melihat keadaan Maido. Hanya saja waktu Maido tidaklah begitu banyak, karena bagaimanapun esensi kehidupannya harus segera disimpan, supaya tidak menghilang. Walaupun gitu, Audang sangatlah sedih karena harus kembali berpisah dengan anaknya. Kini jiwa Maido telah berhasil disimpan di dalam pilar pengumpulan. Sedangkan di dalam benih roh Mark, Ranbing penasaran bagaimana Maido pergi. Apakah dia itu juga bisa pergi melalui portal itu? Hanya saja Mark mencoba menahannya, karena jika Ranbing meninggalkan tempat ini, maka dia tidak akan dapat bertemu dengannya lagi. Mark pun terhisap oleh air di tempat itu, yang mana sebelum dia tenggelam, Mark memberitahu kalau dia adalah Mark yang dicari oleh Ranbing. Setelah dirinya tenggelam, suara pelahap kembali dirinya dengar, yang mana Mark diminta untuk kembali bersamanya. Dengan begitulah dia dapat menyelamatkan orang yang dia cintai. Nah, untung saja Ranbing berhasil menyelamatkan Mark. Sedangkan di sisi luar terlihat kalau kondisi tubuh Mark tidaklah baik-baik saja, karena bagaimanapun ia sudah tidak sadarkan diri. Hal ini membuat semua orang panik, begitu pula dengan orang-orang yang ada di mercusuar. Pasalnya mereka terus jatuh, bahkan kecepatan mereka terus bertambah seiring berjalannya waktu. Jika hal ini terus terjadi, maka mercusuar akan mengalami kerusakan parah. Mereka harus menggunakan daya cadangan untuk bisa membuat mercusuar setidaknya mengapung. Kembali ke sisi Mark, yang mana mereka masihlah terus berusaha untuk membangunkan Mark. Namun tanda kehidupannya benar-benar sangatlah kacau. Pasalnya jantung Mark seakan-akan tidak berdetak. Ini kemungkinan berkaitan dengan apa yang terjadi di mercusuar. Semua petugas berusaha untuk mengaktifkan gas penampungan daya tambahan. Sedangkan di sisi Ranbing, ia juga tengah berusaha menyadarkan Mark. Karena bagaimanapun ia ingin Mark menjelaskan semuanya kepadanya. Situasi benar-benar tengah tidak baik-baik saja di dua tempat itu, yakni di mercusuar dan juga di sisi Mark. Seakan-akan mereka itu tengah berpacu dengan waktu. Ketika mercusuar hampir mencapai permukaan, daya cadangan satu persatu mulai diaktifkan. Namun itu masihlah belum membuat kecepatan kapal berhenti. Hingga di saat mereka hampir mencapai permukaan, mercusuar pada akhirnya dapat melayang juga. Setidaknya mereka berhasil mengapung.
Mark kecil juga telah sadarkan diri, begitu pula dan apa yang terjadi di sisi luar. Kini semua orang menjadi tenang, baik itu rekan-rekan Mark maupun orang-orang di mercusuar. Pasalnya mereka itu hampir saja jatuh ke permukaan. Namun masalah baru kembali hadir, pasalnya para pelahap dapat merasakan kehadiran orang-orang tersebut. Para pelahap bergegas pergi menuju area mercusuar berada. Selain itu, sistem kunci ternyata berasal dari Kloto. Jadi mereka pun mulai melakukan pemeriksaan pada output Kloto, di mana ternyata sistem perintah memang disembunyikan di dalam kode sampah. Jadi tidaklah heran mengapa mereka tidak menyadarinya. Namun hal itu tidak dapat mereka hapus bahkan oleh perintah Jianan sekalipun. Jadi Jianan harus melaporkan hal ini kepada Charles. Sino berpindah lagi kepada Mark, di mana Ranbing sudah tahu mengenai apa yang telah Mark alami. Ia sangat senang karena Mark menemukan tempat yang lebih baik. Hanya saja Mark sedih karena Ranbing tidak ada di sisinya. Ranbing pun mencoba menghibur Mark, karena bagaimanapun ia ada di dalam benih jiwanya. Jadi ia selalu berada di sisi Mark. Ranbing pun terus mencoba untuk menghiburnya. Namun ini tetaplah membuatnya sedih. Jadi Ranbing pun membahas Mark yang telah berubah menjadi pelahap. Dan dia itu pasti sangatlah keren. Padarnya Ranbing pun bertanya apakah dia itu tidak dapat keluar dari tempat ini. Mark berjanji kalau ia pasti akan membawanya keluar. Ternyata terdapat begitu banyak ingatan Ranbing yang telah menghilang. Jadi Mark pun mulai menyalahkan dirinya sendiri karena hal itu terjadi akibat ulahnya. Ranbing pun memeluk Mark agar ia bisa lebih tenang. Tapi Ranbing merasa tidaklah menyesal melakukan hal itu, karena jika tidak banyak orang yang akan mati. Ranbing juga berterima kasih pasalnya Mark telah membantunya merasakan cinta. Ia sadar kalau kematiannya bahkan tidak dapat memisahkan cinta mereka. Mark pun berjanji apapun yang terjadi dirinya akan membawa Ranbing keluar. Namun hal itu sepertinya tidaklah mungkin pasalnya tubuh Ranbing sudah hancur. Mark pun meneteskan air matanya pasalnya sekali lagi dia harus berpisah dengan orang yang dia cintai. Waktu Mark pun sudah tidak banyak lagi dan berharap agar Ranbing bisa menunggu dirinya. Padarnya, perpisahan sekali lagi harus terjadi di antara mereka. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.